Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Barakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimatnya ada? Oh, enggak ada. Baik. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada subuh hari ini kita akan membahas sebuah permasalahan yang cukup penting tentang madakhil syaitan. Bagaimana syaitan menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menyebutkan langkah-langkah syaitan, kita ketahui bersama ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dan Hawa, dan kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, dan juga termasuk dalamnya iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika kami berkata kepada malaikat untuk mereka semuanya sujud kepada Adam, maka seluruh malaikat sujud kepada Adam kecuali iblis. Ya, dan ketidakmau sujudan iblis kepada Adam alaihissalam membuat iblis itu dikeluarkan dari surga. Nah, iblis dia tidak mau hanya dia sendiri yang dikeluarkan dari surga. Ya, manusia yang menjadi sebab dia dikeluarkan dari surga juga harus keluar dari surga. Siapa itu? Nabi Adam. Akhirnya dia berusaha menggoda, mengajak Nabi Adam dengan segala cara, agar dia juga bisa melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan ucapan iblis ketika menggoda Nabi Adam, "Ya Adamu, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla." Ya Adam, maukah aku tunjukkan kepada engkau sebuah pohon yang apabila engkau makan buah yang ada di pohon itu, maka akan mengekalkan kerajaanmu dalam surga ini. Akhirnya Nabi Adam makan buah yang ada dalam surga tadi dan keluarlah beliau dari surga. Hingga tinggal satu lagi mega proyeknya iblis. Apa? Dia itu pasti akan masuk neraka. Dan dia tidak mau dia sendiri yang masuk neraka, sehingga dia mengajak manusia agar bisa menemani dia di dalam nerakanya Allah. Saya dan antum semuanya tidak lebih mulia dibandingkan Nabi Adam alaihissalam. Dan iblis berhasil mengeluarkan Nabi Adam dari surganya Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya dia akan lebih mudah untuk mengumpulkan manusia di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana yang dia sampaikan di hadapan Allah Rabbul Alamin, la aqudanna lahum siratal mustaqim thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Syahidnya, engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan dari mereka orang-orang yang akan beribadah kepadamu. Jadi justru kebanyakan manusia di muka bumi ini, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mereka akan terjerat dengan jeratan-jeratan iblis. Dan ini pertanyaan, dan sekian banyak manusia yang akan terjerat dengan jeratan iblis. Apakah kita termasuk bagian dari mereka, atau kita adalah orang yang di luar dari bagian itu semuanya? Tergantung bagaimana keseriusan kita untuk menjauhi jalan-jalan dan langkah-langkahnya iblis. Allah menyebutkan sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatisy syaitan wa may yattabi' khutuwatisy syaitan." Ila akhir ayat. Hai orang beriman, jangan kalian mengikuti khutuwat.
Khutuwat itu adalah jamak dari khat. Khat itu artinya adalah jalan. Iya, dan jalannya iblis alaihi lanatullah itu bukan satu. Jalannya iblis itu jumlahnya sangat banyak. Iya, dia menggoda anak manusia bukan dari satu jalan. Iya, dia akan mendatangi dari segala jalan dan kesempatan yang dia bisa lakukan. Oleh karena itu disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kata beliau, la tattabi'u masalikahu wa ma ya'muru bih. Maksudnya jangan engkau mengikuti jalan-jalannya dia dan apa yang diperintahkan oleh dia. Inna kulla ma'siyatin fahiya min khutuwati syaitan. Dan seluruh maksiat yang dibuat oleh manusia itu semua jalan syaitan. Apa saja? Apakah yang namanya dosa hati? Apakah yang namanya dosa lisan? Apakah yang namanya dosa mata? Apakah yang namanya dosa telinga? Ya, kapan seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah mengikuti langkahnya syaitan. Maka disebutkan inna syaitan la ya'ti lil insani faya'muruhu bisyarri wa yanhahu 'anil khairi bisyakil mubasyarah. Syaitan itu ketika dia mendatangi manusia, dia tidak langsung mengajak manusia untuk berbuat dosa, dia tidak langsung melarang manusia dari kebaikan, akan tetapi dia akan menggunakan jalan-jalan agar manusia itu bisa terjatuh ke dalam kesesatan. Iya, terkadang sebagaimana yang disebutkan, syaitan itu mendatangi manusia dari bab ketaatan. Mendatangi manusia dalam bab ketaatan. Jadi kita diperintahkan untuk dia berbuat taat. Iya, kita digoda oleh dia untuk berbuat kebajikan. Tetapi itu sebenarnya adalah perangkap dia untuk masukkan kita ke dalam kehancuran. Saya bisa sebutkan contoh. Ada sebagian para penuntut ilmu, dia belajar. Ya, dia duduk di pondok, ya, menghafal Quran, menghafal hadis, nah, membaca buku-buku para ulama. Ya, sedang semangatnya dia belajar, syaitan datang. Ya, kamu punya orang tua, ibumu di rumah rindu dengan kamu. Kapan lagi kamu berbakti dengan ibumu? Kapan kali kamu berbakti kepada bapakmu? Tidakkah kau takut kamu sedang belajar di sini? Tiba-tiba bapak dan ibu meninggal. Ya, nah, seruan dan ajakan berbakti kepada orang tua ibadah enggak? Ibadah. Ya, ketaatan. Ya, lah buat apa ente punya ilmu? Sementara ilmu itu harus dipraktek. Di antara prakteknya ilmu ya berbakti sama orang tua. Kalau itu, atau dia datang dari bab menikah. Ya, kamu harus menikah begini, dan begini. Digoda sama syaitan. Akhirnya mau tidak mau disampaikan kepada gurunya, wahai guruku, saya harus pulang. Saya rindu sama bapak saya, rindu sama ibu saya harus berbakti kepada dia. Ya, atau saya harus menyempurnakan agama saya harus menikah, saya begini, saya begitu. Pulang dia ke rumah. Di tengah perjalanan dia berpikir, sepertinya saya harus, ya, ada teman saya yang mau saya ajak kajian. Ya, teman-temannya yang dulu yang jauh dari kebaikan, yang jauh dari ketaatan. Akhirnya ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah, dia bergaul, dia bertemu, dia berjumpa dengan kawannya dulu yang akhirnya nikahnya enggak, berbakti kedua orang tua enggak, yang bahkan justru dengan pulangnya di rumah membuat orang tuanya apa? Ya, disibukkan oleh akhlaknya, kelakuannya dan perbuatannya. Jadi cukup banyak. Jadi di antara contoh, ya, di antara contoh bagaimana syaitan mendatangi manusia dari bab ketaatan untuk menjerumus dia ke dalam apa? Ke dalam kebinasaan. Dan kiaskan contoh-contoh yang lain. Yang intinya yang ingin saya sampaikan, saudara-saudaraku muslimin yang dimuliakan oleh Allah, syaitan itu tidak datang dari satu pintu. Syaitan tidak langsung mengajak manusia untuk berbuat kemaksiatan, tapi syaitan akan mendatang dari banyak jalan untuk menyesatkan manusia tersebut. Baik. Dan juga di antara masalih syaitan, langkah-langkah syaitan dalam menggoda anak manusia, di sini disebutkan at-tazyin.
yaitu dihias-hiasi yang namanya dosa tadi. Dan syaitan bukan hanya menghias-hiasi yang namanya dosa, tetapi syaitan juga menghias-hiasi ibadah dan ketaatan yang dilakukan oleh seseorang agar supaya dia tidak melakukan ketaatan yang lainnya. Tadi pahami? Saya ulangi. Bentuk menghias-hiasi dari jalannya syaitan menggoda anak manusia adalah syaitan menghias-hiasi akan lezatnya dosa, akan lezatnya maksiat, ya. Dan bukan hanya dari bab itu, dia juga akan menghias-hiasi manusia akan lezatnya beribadah sehingga dia terluput daripada ibadah yang lainnya. Tapi saya sebutkan contoh yang pertama, ya. Sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi, syaitan memiliki dua senjata dalam menggoda anak manusia. Yang pertama waswas, yang kedua apa? Khannas. Apa itu waswas? Waswas yaitu di mana syaitan akan menghampiri seseorang yang kemudian digambarkanlah kepada orang tersebut lezatnya berzina, lezatnya minum khamar, ya, lezatnya mengkonsumsi narkoba, ya, sehingga dengan godaan syaitan tadi si manusia ini dia berusaha semaksimal mungkin sekuat tenaga untuk mendapatkan apa yang telah dikhayalkan tadi. Ketika dia melakukan, ya, kemudian syaitan itu khannas. Apa itu khannas? Dia akan lari. Tapi ketika syaitan itu lari, setelah dia menggoda kita, disitulah kita akan jatuh dalam kehinaan. Kita akan menyesal. Aduh, kenapa saya buat begini? Sering nggak? Nggak usah dijawab. Tapi kemudian setelah beberapa hari datang lagi dia. Datang lagi. Godaannya apa? Sama lagi. Sama lagi digoda, sama lagi yang dinampakkan, sama lagi yang digambarkan. Nah, manusia tadi berbuat lagi dengan dosa yang sama. Ya, nah dia dengar pengajian di majelis ilmu, ya, hasungan untuk bertakwa, hasungan untuk menuntut ilmu, belum tentu dipraktek. Tetapi ketika pengajian yang dibuat oleh iblis, pengajian yang dibuat oleh syaitan selalu dipatuhi. Sadar nggak kita? Sadar nggak? Ya, di majelis ilmu kita membahas apa? Membahas tentang takwa, semangat menuntut ilmu, semangat belajar, semangat menjaga diri, bawa ayat Quran, bawa hadis, kan gitu. Bahkan pembahasannya ini langkah syaitan, jangan ikuti syaitan, syaitan itu musuh, terdengar. Tapi kadang-kadang ya pengajian syaitan yang lebih rutin diikuti. Pengajian syaitan yang lebih diikuti ucapannya. Di sini disuruh hadir di majelis semangat menuntut ilmu, syaitan ya dimalas-malaskan kita untuk menuntut ilmu. Ada jelasan A, B, C, D, ikut mana kira-kira? Ikut hasungan dari Allah dan Rasulnya yang dibaca oleh seorang guru di pengajian, atau ikut godaan syaitan? Jadi syaitan itu buat pengajian sama kayak kita buat pengajian. Cuman seperti saya sebutkan tadi, syaitan itu lebih banyak pengikutnya. Ya, dia suruh kita berbuat dosa, dia suruh kita berbuat maksiat. Ya, setiap 2 kali sehari datang dia, jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Itulah bentuk tazyin yang dibuat oleh iblis alaihi natullah dan tentaranya untuk menggoda anak manusia. Begitu juga syaitan itu tidak hanya mendatangi manusia dari bab dosa, dari bab maksiat, tapi syaitan juga akan menghiasi manusia akan lezatnya beribadah, kemudian dia terpalingkan dari ibadah yang lainnya. Diceritakan ketika Rasulullah SAW mempersaudarakan antara Abu Darda radhiyallahu taala anhu dengan Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Baik. Datanglah Salman Al-Farisi ke rumah Abu Darda radhiyallahu taala anhu dan beliau mendapatkan istri Abu Darda dalam keadaan tidak mengurusi dirinya. Bahasa kita compang-camping lah ya. Ya, dan ini tidak nampak dari seorang wanita yang punya suami. Enggak layak wanita yang punya suami seperti ini kondisi dan keadaannya. Sehingga Salman Al-Farisi bertanya, "Ya Ummu Darda, kenapa kondisi kau seperti ini?" Dia berkata, "Suamiku Abu Darda enggak butuh dengan dunia. Suamiku Abu Darda enggak butuh sama dunia." Maksudnya dia enggak membutuhkan saya. Dia enggak punya waktu untuk
menggauli saya. Dia sibuk dengan ibadahnya, dia sibuk dengan sholat malamnya, dia sibuk dengan puasanya. Bisa difahami? Kemudian Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu dihidangkan makanan oleh Abu Darda. Ya, karena beliau bertamu ke rumahnya, karena dua orang ini dipersaudarakan oleh Nabi SAW, sehingga sangat dijaga oleh keduanya. Kemudian Salman Al-Farisi berkata, ya Abu Darda, makan. Yang punya rumah siapa? Abu Darda. Kata Abu Darda, saya puasa. Saya puasa. Kata Salman Al-Farisi, kalau kamu nggak makan, saya nggak makan. Kalau kamu nggak makan, saya nggak makan. Nah akhirnya ya udah, karena tamunya, sahabatnya, akhirnya beliau berbuka puasa. Ini yang menjadi sebab Abu Darda kenapa nggak pernah menyentuh istrinya, karena puasa tadi. Ya. Nah kemudian di malam hari Salman Al-Farisi menginap di rumah Abu Darda. Dia melihat Abu Darda sholat malam terus. Akhirnya dia berkata kepada Abu Darda, ya Abu Darda, kenapa engkau tidak istirahat? Istirahat, jangan sholat terus. Akhirnya dia istirahat, tidur. Nah Salman Al-Farisi sengaja malam itu nggak tidur beliau. Kenapa nggak tidur? Ya karena beliau menduga Abu Darda akan bangun lagi sholat malam. Dia akan bangun lagi sholat malam. Nah setelah Abu Darda bangun, kemudian Salman Al-Farisi menegur lagi, ya Abu Darda, kenapa kamu nggak tidur? Akhirnya dia tidur, dan besok subuh dibangunkan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, dan kemudian ayo kita sholat. Selesai semuanya, Salman Al-Farisi berkata, ya Abu Darda, likulin haqqin haqqah. Segala sesuatu itu ada haknya masing-masing. Engkau punya hak yang harus engkau jaga. Istrimu punya hak yang harus engkau jaga. Allah punya hak yang harus engkau jaga. Ya, jadi jangan engkau menjaga satu hak, engkau menyanyiakan hak yang lainnya. Engkau fokus dengan satu ibadah, engkau meninggalkan ibadah yang lainnya. Akhirnya Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu mengadu kepada Nabi SAW apa yang beliau lakukan dan apa yang beliau lihat dari Abu Darda. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, sadaqa Salman. Salman telah benar apa yang dilakukan. Ya, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan seluruh maksiat, seluruh dosa, seluruh kesalahan, kekeliruan yang menyelisih daripada jalannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya, itu adalah apa? Jalannya syaitan. Ya, jadi saya tegaskan kembali, syaitan dalam menghias-hiasi manusia tidak hanya datang dari bab dosa, tapi juga datang dari bab ketaatan. Ya, ketika sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada istri-istri Nabi bagaimana amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah beliau. Kemudian diceritakan oleh istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah mereka mendengar penjelasan dari istri Nabi, ada di antara mereka berkata, kalau memang demikian saya akan terus menerus sholat malam, saya tidak tidur. Ada sebagian lagi mengatakan, kalau memang demikian ya sudah, saya akan terus berpuasa tidak berbuka. Yang lain berkata, kalau demikian ya sudah, saya menjomblo terus biar fokus dengan ibadah. Diceritakan kepada Nabi SAW, ini mereka ingin beribadah kan? Ingin beribadah enggak? Ingin beribadah. Apa kata Nabi? Man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang seseorang benci dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Siapa yang digolongkan oleh Nabi? Orang yang benci dengan sunnah beliau. Apakah orang yang mengolok-olok sunnah beliau? Apakah orang-orang yang mengejek sunnah beliau? Apakah orang-orang yang mereka malas untuk berbuat kebajikan? Enggak. Orang yang digambarkan oleh Nabi SAW benci dengan sunnah beliau adalah orang-orang yang ingin sholat malam terus menerus, yang ingin ibadah terus menerus, yang ingin menjomblo, tidak ingin menikah supaya bisa fokus dengan ibadah itu sendiri. Itulah bentuk at-tazyin, itulah bentuk penghias-hiasan syaitan menggoda anak manusia dan menjerumuskan mereka ke dalam kehancuran. Bisa difahami? Qulna anna syaitan la ya'mur bisyarri mubasharatan walakin yuzayyinu lin nafsi fayati lil muslim idza sami'a adhanul fajr. Nah,
fi lailatin baridatin mudhlimatun fayaqul lahu nim fal firash dafi wa anta mut'abun marhuqun wa halu majarrah. Jadi terkadang syaitan di antara bentuknya juga disebutkan oleh Syekh di sini, dia tidak mendatangi manusia langsung pada kejelekan. Ya, dia hiasi-hiasi ketika dia mendengar muadzin, ketika si manusia ini mendengar muadzin mengumandangkan azan di malam yang dingin, begitu juga gelap. Syaitan berkata, ayo tidur. Engkau capek, engkau lelah. Allah Maha Rahmat, Allah Maha Rahim. Allah tahu karena engkau capek. Allah tahu ya engkau itu perlu istirahat lebih. Begitulah dia menghias-hiasi kita dengan nama Allah. Ya, jadi bukan hanya syaitan dari kalangan manusia ketika berbuat dosa pakai nama Allah, syaitan dari kalangan jin juga kalau mengajak manusia berbuat dosa pakai nama Allah juga. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara langkahnya syaitan menggoda anak manusia adalah at-talbis. Apa itu talbis? Al-talbis adalah asy-syaitan huna yuhawilu khida'ul aql fayuhawilu iqna'uhu bi anna alladhi ya'taqidu annahu haramun huwa fi haqiqati halalun. Syaitan dia berusaha untuk menipu akal manusia. Ya, dia menipu akal manusia, di mana dia akan berusaha mengganggu dari akal manusia tersebut, yang mana sesuatu perkara yang haram, ya, sesuatu perkara yang halal digambarkan oleh syaitan ini merupakan perkara yang haram. Ya, atau sebaliknya, ketika manusia mereka akan melakukan sesuatu, ya, yang itu merupakan perkara yang baik, perkara yang mulia, akan dihalangi oleh syaitan. Ya, ada kebaikan yang lain yang bisa kamu lakukan, ada ketaatan yang lain yang kamu bisa lakukan. Atau ketika kita akan mendekati sesuatu perkara yang haram, dia akan gambarkan kepada kita bahwasanya sesuatu itulah perkara yang baik. Terlebih para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syaitan itu memiliki senjata. Di antara bentuk talbisnya senjata syaitan, dia akan mengganti nama-nama yang jelek dengan nama-nama yang indah. Sebagaimana ayat yang saya sebutkan tadi, Allah kan yang melarang syaitan untuk mendekati pohon yang ada dalam surga tersebut, tetapi digambarkan oleh syaitan, dinampakkan oleh syaitan, dihiasi oleh syaitan bahwasannya pohon itu akan membawa keabadian buat dirimu. Pohon itu akan membuat engkau kekal berada dalam surga. Kan begitu? Ya. Nah, begitu juga syaitan dari kalangan manusia, ya, dengan segala cara mereka akan mengganti nama-nama yang itu kedengarannya jelek, ya, dibuat dengan bahasa supaya menjadi indah. Pelacuran. Ada lebih bahasa yang lebih kasar lagi dari pelacur kan? Nggak perlu saya sebut namanya, atau nggak perlu saya sebut karena ini majelis ilmu, ini rumah Allah. Diganti dengan apa? PSK. Pekerja seks komersial. Jadi sama seperti orang kerja di pabrik. Sama kan seperti kedengarannya kan. Jadi ringan kan. Tapi coba kalau dia ngomongin pertama huruf L tadi. Wah, ini jelek ini. Hina nih perbuatannya. Tapi ketika disebut PSK lain kedengarannya. Oh, pekerja. Sama orang kerja jualan di pasar, sama kerja di kantor, pekerja juga ini. Jadi melembutkan apa? Ucapan. Itu salah satu jalannya syaitan. Ya, atau misalnya riba. Ya, karena pembahasan tentang riba ini sudah sering dibahas. Orang tahu bagaimana efek jeleknya riba. Ya, bahkan orang nggak kenal kajian, ketika dia terjerumus dengan riba, dia tahu riba ini penjahat ini, riba ini. Riba ini adalah bandit besar. Kenapa? Karena ketika kita pinjam uang, ya, yang menyambut kita itu adalah wanita yang paling cantik di bank itu, apalagi pinjamannya besar kan gitu. Tapi kalau uangnya sudah nggak kebayar, udah istilahnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan nggak bayar, siapa yang dikirim? Perempuan itu dikirim lagi? Bukan lagi dikirim. Dikirim laki-laki berbadan tegap, bertato, bengis, sangar. Itulah. Ya. Nah, kemudian
teman-teman semuanya, ketika kalimat bunga ini sudah diketahui oleh orang, diganti. Oh, kami beda, ini bukan bunga. Ini adalah sebagai bentuk realisasi hadis Nabi SAW. Ketika ada orang berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikannya. Bapak sudah simpan uang sama kami, Bapak sudah percaya kepada kami, sehingga apresiasinya kami kepada Bapak setiap bulan, setiap tahun kami kasih hadiah buat Bapak. Iya, nah hadiahnya tergantung berapa. Mungkin nggak kita punya tabungan 200.000 dikasih hadiah mobil, mungkin nggak? Hah? Mungkin nggak dikasih. Senyum pun mungkin pelit, dia kasih senyum buat kita 200.000 saldo. Betul nggak? Jadi hadiah yang diberikan itu tergantung berapa uang yang kita simpan di situ. Iya, jadi sebenarnya ini juga bunga, ini riba. Cuman namanya apresiasi. Apa namanya? Apresiasi akan kebaikan Bapak kepada kami. Sehingga bentuk apresiasinya kami berikan hadiah. Wah, makanya orang yang berkata, wah ini bukan bunga, ini bukan riba, ini hadiah. Sebagaimana hadis Nabi SAW, kalau ada orang berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikan tersebut. Nauzubillah. Ya, padahal sesuatu yang sudah muhkam dari Nabi SAW, kullu qardin yajri man fahuwa riba. Setiap pinjaman yang itu kembali manfaatnya kepada si peminjam, maka namanya apa? Riba. Ketika kita meletakkan uang di bank, kita meminjamkan uang di bank, atau kita titip uang kita di bank, kita pinjam atau kita titip. Jadi seluruh titipan yang kita titipkan uang di bank, kemudian uang kita itu dipakai, berubahlah dari titipan langsung otomatis menjadi pinjaman. Itu timbangan syariat. Misalnya begini, ada orang, akhi saya titip uang ya sama kamu berapa, 50 juta dititip. Berarti kita simpan kan uangnya di lemari atau di manalah tempat yang paling aman kita jaga. Qadarullah rumah kita terbakar. Iya, apakah kita harus mengganti 50 juta tadi? Kita nggak mengganti karena dia titip sama kita. Dia titip sama kita. Tapi kalau seandainya uang yang dia titip 50 juta, ya pokoknya nanti saya ambil 3 bulan lagi. Nah kebetulan misalnya kita akan ada uang 1 bulan lagi dan kita butuh uang hari ini, dan kita tahu teman kita insya Allah kalau kita pakai uangnya dia akan setuju, nggak ada masalah. Kita ambil kan 50 juta kan. Kita ambil 50 juta, kemudian kita ingin dagangkan atau kita ingin membawa ke sesuatu tempat, qadarullah terjadi apa? Hilang uangnya. Bayar nggak kita? Harus bayar karena dari titipan tadi langsung berubah menjadi pinjaman. Setiap titipan yang dititip kepada kita, kemudian uang itu kita pakai, langsung otomatis menjadi pinjaman. Nah uang yang kita simpan di bank tadi, apakah uang kita dipakai atau enggak? Dipakai. Berarti kita sedang meminjamkan uang kepada bank. Ketika kita sedang meminjamkan uang kepada bank dan bank memberikan apresiasi kepada kita, apa namanya? Riba. Cuma diganti namanya dengan apa? Apresiasi. Saya nggak tahu kalau ditulis di buku bank apa ditulis apresiasi. Bunga juga. Kalau yang bawa syariat bagi hasil. Ya, bagi hasil. Baik. Kemudian paham ya talbis ya? Talbis di mana syaitan menggambarkan kepada kita sesuatu yang hak menjadi batil atau batil menjadi hak. Ya, syirik ya digambarkan sebagai bentuk cinta kepada orang soleh. Ya, cinta kepada orang soleh yang hakiki dianggap sebagai apa? Dianggap sebagai membenci orang soleh. Faham nggak? Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan syirik nggak kepada kita? Allah haramkan syirik. Dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran, Allah berbicara tentang tauhid dan berbicara tentang syirik. Dakwahnya Rasulullah dari awal fase Madinah, dari fase Mekah sampai fase Madinah, beliau mengajak manusia kepada tauhid, melarang manusia dari kesyirikan. Iya, dari ayat perintah, dari ayat larangan, sampai contoh-contoh yang Allah contohkan tentang hakikat dari kesyirikan, cuma dengan satu kalimat. Apa kalimatnya? Hubbus solihin, mencintai orang soleh.
Ya, mencintai orang soleh ibadah enggak? Ibadah. Bagian dari agama tidak? Bagian dari agama. Tapi maksud dari mereka mencintai orang soleh adalah mendatangi kuburnya, meminta di kuburnya, mengharapkan berkah kepada pemilik kubur, meminta syafaat kepada pemilik kubur. Maka di 6 hal-hal yang mereka lakukan ini digambarkan oleh syaitan ini sebagai bentuk cinta kami kepada orang soleh. Apa salahnya? Mereka sudah berjuang untuk kita. Ya, mereka sudah melakukan segala bentuk kebaikan, sehingga apa salahnya saya datang ke kubur dia, saya sembelih seekor kambing. Dengan besarnya perjuangan dia, apa salahnya saya? Bukankah ini sebagai bentuk kecintaan saya kepada orang soleh? Syuf, perhatikan. Nah, ketika kita mengingkari ini perbuatan nggak boleh, ini perbuatan terlarang, ini perbuatan haram, dia akan berkata, memang kalian ini agama diambil dari Yahudi. Orang Yahudi itu membunuh para nabi, membenci orang soleh. Demikian juga kalian benci dengan orang soleh. Siapa yang benci dengan orang soleh? Siapa yang benci dengan orang soleh? Ya, kita sedang mengajak kalian untuk mendudukan orang soleh itu pada tempatnya, bukan dimintai doa, bukan diambil berkah di kuburnya, bukan melepaskan hajat-hajatmu di sisi dia. Kan begitu? Paham gak maksudnya? Jadi digambarkan dia dengan cinta orang soleh, padahal itu bungkusan kesyirikan. Ya, ini syaitan masuk dalam bab apa? Bab apa namanya? Tadi pertama at-tazyin, bab yang kedua apa? At-talbis. Paham ya? Makanya Ibnu Jauzi rahimahullah punya kitab satu judul, kitabnya apa? Talbisul Iblis. Taib. Yang ketiga, kajian kita sampai jam berapa? Sampai syuruk jam berapa? Oh, taib. Antum kerja ya soalnya ya. Taib. Yang ketiga at-taswif. Apa itu taswif? Apa itu taswif? Taswif di mana syaitan menanti-nantikan untuk beribadah, menanti-nantikan untuk beramal. Kamu masih muda. Ya, kalau di masa muda kamu sudah mulai taat, di masa muda kamu sudah mulai berhijrah, di masa muda kamu sudah mulai fokus dengan ibadah, sehingga banyak dunia kenikmatan dunia itu kamu tinggalkan, khawatir nanti ketika masa tua ingin muda lagi. Jadi nikmati saja dulu. Nikmati saja dulu. Ada saatnya nanti engkau akan perbaiki diri, ada saatnya engkau nanti akan ke masjid, ada saatnya engkau nanti akan apa? Ya, akan menjadi orang yang baik. Sekarang puas-puasin dulu. Itu syaitan. Ya, tunggulah minimal setelah menikah lah, dan punya istri. Ya, setelah punya istri, udahlah bulan madu aja dulu. Nikmati dulu dengan istrimu. Ya, setelah bulan madu selesai, apakah dia akan melakukan apa yang digoda tadi? Nanti setelah bulan madu. Setelah bulan madu istrinya hamil. Udahlah, tunggu punya anak satu. Ya, demikian terus para hadirin sampai umurnya 80 tahun. Ya, sudah tua bangka, sudah bau tanah. Sudah divonis oleh dokter ini akan segera mati karena penyakitnya sudah kronis. Ya, di situ dia nggak dalam kondisi nggak pernah ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di situ sudah ada keputusasaan. Ya, sulit untuk dia beribadah, dan di situ dia akan mengedepankan suudzonnya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini salah satu di antara langkah syaitan yang paling banyak menjatuhkan anak manusia. Apa itu? Taswif, menanti-nantikan amalan. Makanya Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, badiru bil a'mali fitanan, bersegeralah kalian beramal, karena akan datang fitnah bagaikan potongan malam yang sangat gelap gulita. Dan juga Allah mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebajikan, bersegeralah kalian melakukan kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian, larilah kalian kepada pengampunan Rabb kalian. Ya, jadi sekarang tinggal memilih.
memilih mengikuti apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan yang akan menyelamatkan kita dari nerakanya Allah, atau kita lebih memilih seruannya syaitan, nanti masih ada waktu buat kamu, jangan terburu-buru, karena terburu-buru terbuat itu dari syaitan. Kan gitu, dia celah diri dia siap dicela dirinya, nggak ada masalah, yang penting kita patuh sama dia. Nah, keseharian kita lebih patuh sama Allah dan Rasulnya atau lebih patuh sama syaitan? Kesehariannya kita, ya udah, kita introspeksi diri saja. Ya, Allah memerintahkan kita untuk bersegera, Rasul memerintahkan kita untuk melakukan kebajikan, si iblis menggoda kita untuk menanti-nantikan. Jadi ini dia ada dua kutub ini. Ya, kutub sisi kanan dan sisi kiri. Kita tinggal milih yang mana. Jalannya sudah tahu. Iya, jadi jangan sampai para hadirin dan hadirat yang hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita sadar ataukah tidak sadar taswif sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, yang kemudian titik kita tinggal di dunia sudah selesai, maka langsung kita khawatir masuk ke dalam nerakanya Allah Rabbul Alamin. Disitulah kita akan bertemu dengan makhluk yang hari ini sering kita ikuti. Ya, tenang, akan ketemu dia sama kita. Tenang. Ya, bagi pelaku dosa yang terus menerus berbuat maksiat, yang menanti-nantikan amalan, kalian akan ketemu dengan idola kalian. Ya, dan idola kalian, idola itu akan diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyampaikan khutbahnya. Ya, dia akan berkata sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an, lamma qudiyal amru. Nah, ketika perkara semua sudah selesai, yang masuk surga sudah masuk surga, yang masuk neraka telah masuk neraka. Ya, kemudian mulailah iblis menyampaikan khutbahnya di hadapan pengikutnya, di depan idolanya yang dulunya mengikuti langkah-langkahnya. Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Allah telah berjanji kepada kalian dengan janji yang hak. Dan aku juga telah berjanji kepada kalian dengan janji, dan aku menyelisih janjiku. Ya, kemudian sampai dia berkata, fala talumuni walumu anfusakum. Ya, maka jangan salahkan aku, salahkan diri kalian sendiri. Allah telah ingatkan kepada kalian langkah-langkahnya syaitan. Allah telah mengingatkan kepada kalian bagaimana aku menyesatkan kalian. Kalian masih milih jalanku, ya udah. Ngapain pula yang disalahkan saya? Salahkan dirimu sendiri. Iya dan billah. Faham? Jadi ketika seseorang, ayyuhal hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, terus dengan taswifnya itu, ya, maka khawatir dia akan menjadi audien yang berada di saf awal ketika iblis diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyampaikan khutbahnya. Tapi maka bersegeralah beramal, jangan menunggu nanti. Makanya para ulama kita ketika mereka membahas tentang waktu, nah, waktu itu dibagi menjadi 3. Masa lalu, sekarang, dan besok. Yang sudah berlalu itu bukan milik kita lagi. Besok itu juga bukan milik saya dan bukan milik antum semuanya. Karena nggak ada jaminan kita masih hidup besok. Nggak ada jaminan kita bisa melihat matahari tenggelam hari ini. Nggak ada jaminan kita bisa melihat matahari terbit lagi besok hari, nggak ada jaminan. Ya, ketika itu tidak ada jaminan, maka waktu yang kita punya adalah detik ini. Ini yang kita punya. Ya, ini yang kita punya, dan inilah yang harus kita olah, inilah yang harus kita jaga. Bisa difahami? Kemudian selanjutnya, teman-teman semuanya, perkara atau langkah-langkah syaitan menggoda anak manusia adalah tahwin al-ma'siyah. Dia akan mengecilkan maksiat, dia akan menyepelekan maksiat. Yang penting kan nggak syirik, yang penting kan nggak bid'ah. Ini kan cuma dosa kecil. Ya, dosa kecil nanti menunggu satu sholat dengan sholat yang lain diampuni dosa oleh Allah. Menunggu satu Jumat dengan Jumat yang lain diampuni dosa oleh Allah. Ya, begitulah syaitan mendatangi manusia. Ketika dalam kajian Ahlus Sunnah membahas tentang bahayanya syirik, ya, membahas tentang bahayanya bid'ah. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis dibandingkan maksiat.
Ya, dan maksiat itu adalah atau syirik itu adalah dosa yang tidak akan pernah diampuni. Nah, dia punya senjata. Senjata dia apa kepada kita iblis ini? Ya, dia datangi kita. Kamu sudah tahu bagaimana kemuliaan Ahlut-Tauhid. Kamu tahu bagaimana dahsyatnya kesyirikan. Kesyirikan itu akan mengekalkan seseorang dalam neraka. Nah, selama itu bukan syirik gampang, ada masalah. Kan seperti itu. Benar gak para hadirin? Berapa banyak Ahlussunnah memang mereka takut sekali dengan kesyirikan, tetapi mereka bermudah-mudah dengan dosa. Dengan dosa ghibah, ya, dengan dosa i'jabun nafs, kagum dengan diri sendiri, dan lain-lainnya daripada dosa yang sangat banyak itu. Dan ingat, iblis ketika menggoda anak manusia, dia akan datang kepada kita dari dosa yang kecil sampai dia menggoda kita berbuat kekufuran dan berbuat kesyirikan. Hati-hati. Para ulama mengatakan al-ma'siyah baridul kufur. Maksiat itu adalah pos menuju kepada kekufuran. Ketika dia berhasil menggoda kita untuk berbuat satu dosa, maka akan lahir dosa yang kedua. Dosa yang kedua akan lahir dosa yang keempat. Dosa yang keempat akan lahir dosa ke-8. Dosa yang ke-8 terkadang akan menggiring kita kepada kekufuran dan kesyirikan. Hati-hati. Jelas di sini? Baik. Kemudian disebutkan yatil insanu fayaqul law limadha tatub wa madha fa'alta hatta tatub anta binisbati li ghairika min khiyarin nas innama taubata li ashabil ma'asi al-kabira wa anta lasta minhum. Syaitan mendatangi manusia, dia berkata, kenapa engkau harus bertobat? Apa yang kau lakukan sehingga engkau harus bertobat kepada Allah? Engkau dibandingkan orang-orang lain itu engkau yang paling mulia. Engkau gak berbuat dosa kecil saja, dosamu ngapain juga dipikirkan? Ya, orang yang berbuat dosa di samping kamu saja biasa. Begitu dia datangi syaitan. Saya sering menyampaikan di kajian, ya teman-teman semuanya, kondisi kita ini, kalau kita hanya melihat kondisi kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, gak sholat, gak puasa, merokok, ya, kita menganggap diri kita sudah seperti Abu Bakar Siddiq. Ya, kita menganggap diri kita seperti Umar bin Khattab. Ya, seperti yang disebutkan di sini oleh Syekh. Ya, makanya kita harus sering ngaca apa yang kita lakukan dengan apa yang telah dijalani oleh para salaf. Apa yang telah dipraktekkan oleh mereka, apa yang telah mereka lakukan di dalam membela agama ini, apa yang telah mereka lakukan di dalam mempertahankan diri mereka untuk tidak terjatuh dalam dosa dan maksiat. Ya, karena kita kan selalu merasa diri kita hebat. Ada jasa sedikit dalam dakwah, ada jasa sedikit dalam mengembangkan kebaikan, ada jasa sedikit pernah jadi panitia, selalu diungkit-ungkit. Ya, ini kan karena begini, karena begini, karena begini, kan karena saya pertama kali mencetuskan. Iya dan billah. Ya, kalau jasanya ente, walaupun ente punya jasa yang besar, dibandingkan dengan jasa Abu Bakar As-Siddiq, gak ada apa-apanya. Abu Bakar As-Siddiq gak pernah menyinggung, Abu Bakar As-Siddiq gak pernah mengungkit-ungkit. Begitulah syaitan mendatangi kita juga dari bab ini. Faham gak? Ada kebaikan, yang kebaikan itu sudah dikumpulkan 10 tahun yang lalu, sudah dicatat di sisi malaikat 10 tahun yang lalu, dihapus hari ini, hilang hari ini. Bukan hanya hilang, ya, kebaikan yang kita lakukan tadi hilang, kemudian digantikan oleh Allah dengan dosa. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan ada 3 jenis manusia yang pertama kali akan diazab dalam neraka. Siapa di antaranya? Adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua qari'ul Quran. Yang ketiga musaddiq, orang yang baca Quran dan orang yang bersedekah. Ini kan ibadah semua kan? Berjihad ibadah, bersedekah ibadah, baca Quran ibadah. Ya, menyebarkan kebaikan ibadah. Ya, menjadi sebab terwujudnya kebaikan juga ibadah. Tetapi kebaikan ini semuanya dijadikan oleh Allah sebagai jalan untuk dia masuk neraka. Ya, hati-hati. Ini salah satu juga langkah syaitan menggoda anak manusia. Terlebih teman-teman semuanya ketika terjadi perselisihan.
A dengan si B berselisih kan? Akhirnya si A mengungkit kebaikannya dia, si B juga sama mengungkit kebaikannya. Setelahnya apa? Nggak ada apa-apa, nggak ada hasil yang didapatkan, cuma sekedar mengungkit kebaikan. Iya, nggak ada maslahatnya untuk diungkit, udah hilang semua amalan kita. Ya, amalan yang sudah capek dia kerjakan, sudah lelah dia kumpulkan, sudah besar perjuangan yang telah dilakukan, hilang semuanya. Hilang. Siapa yang melakukannya? Siapa yang menggoda? Iblis. Alaihi laknatullah. Kemudian para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Taib. Disebutkan selanjutnya daripada langkahnya iblis. Iblis akan menggambarkan kepada manusia tas'ib al-amr 'ala al-insan ba'da taubah. Yaqul law at-taubah tahtaj ila istiqamah wal istiqamah syaqqa 'ala an-nafs wa tajlibu 'ada'ah al-munharifin fayaqulu limadha tatub wa tuhamil nafsaka wa tafqad as-sidqa'iq. Jadi tas'ib itu adalah mempersulit perkara untuk seseorang itu bertobat kepada Allah. Ente kalau bertobat, ada tuh orang yang sudah bertobat tuh. Ya, di sana setelah dia bertobat kembali lagi berbuat maksiat, ente juga bisa seperti ini, jadi bahan tertawaan orang, jadi bahan omongan orang. Ente udah nggak kuat ente bertobat. Subhanallah, ini orang yang bertobat digoda oleh syaitan. Dicontohkan ada orang yang bertobat berbuat maksiat kembali, tadinya sudah pakai jilbab, sekarang buka jilbab lagi. Tadinya sudah nggak merokok, sekarang merokok lagi. Tadinya nggak pernah meminum khamar, sekarang minum khamar lagi. Ada itu contohnya, itu jadi bahan tertawaan. Ya mendingan daripada ente ditertawakan, ya udah itu lanjut aja dulu. Ini bisikannya. Sulit, istiqomah itu sulit. Ente nggak diterima sama istri, nanti nggak diterima sama orang tua, dijadi pembicaraan di masyarakat, sulit. Ya kamu akan ditinggalkan oleh temanmu. Kamu nggak diajak lagi ngopi sama temanmu, bisa-bisa engkau juga ditinggalkan pekerjaanmu, dipecat dari pekerjaanmu, terus menerus. Syaitan akan menggiring dan menggoda anak manusia. Thumma 'anin nas lam yasduqu 'anka tubbal sayaskhiruna minka wa la hadaqis. Manusia itu nggak percaya sama ente, dia kan tertawakan ente, dipikir ente orang sudah gila, ente sudah stres ya mau tobat ya. Ente kan ditertawakan sama manusia. Ya, manusia itu akan merendahkan ente. Subhanallah. Dan selanjutnya sampai jam berapa? Sampai jam 0 10 menit. Selesai semua atau? Oh, taib. Kemudian ayo ikhwah rahimani rahimakumullah, selanjutnya di antara langkahnya syaitan adalah at-tais. Apa itu tais? Berputus asa. Berputus asa dari rahmatnya Allah. Yatil insanu fayaqulu innallaha la yaqbalu taubatan man kanat dhunubuhu katsira kadhunubika kaifa yaqbalu Allahu taubatak wa anta alladhi fata kadha wa kadha wa yadhkuru bi kulli ma'siyatin kana yaf'aluha. Ya subhanallah, syaitan menggoda anak manusia untuk berbuat dosa, berbuat maksiat. Dia akan berkata, nanti engkau bertobat sama Allah. Kalau engkau berbuat dosa dan kemudian engkau bertobat kepada Allah, nanti akan berasa lezatnya tobatnya engkau. Tapi kalau engkau nggak pernah buat dosa sama sekali, nggak ada nikmatnya bertobat. Tapi kalau engkau sudah buat dosa, engkau sudah berbuat maksiat, engkau akan menerima, engkau akan merasakan kelezatan tadi. Itu kan? Seperti apa? Ucapan saudara Nabi Yusuf alaihissalam, uqtulu Yusuf aw itrahu arda yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'di qaumin salihin. Bunuhlah Yusuf atau buang di sebuah tempat. Nanti kalau seandainya kita sudah membunuh dia atau membuang dia, kita akan menjadi orang yang soleh. Nanti kita akan bertobat. Ini kan digoda sama syaitan kan? Nah, dia akan mendatangi kita dengan tayis. Ketika seseorang sudah banyak berbuat dosa, sudah banyak berbuat maksiat, yang digoda tadi awalnya untuk dia bisa bertaubat, kemudian syaitan akan datang lagi, semakin banyak dosanya sudah menggunung, dia mengatakan, akhi, Allah gak menerima taubatmu, dosamu sudah sangat banyak, maksiatmu sudah sangat banyak.
Yang kau lakukan bukan seperti orang yang bertobat di sana, dia maksudnya masih sedikit, ya wajar bertobat. Dosa itu sudah terlalu banyak. Kamu telah melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Disebutkan semua dosa yang dia lakukan. Ya, sehingga disitulah dia akan berputus asa. Ya dan billah. Khianat nggak? Pengkhianat nggak iblis ini? Paham nggak antum semuanya? Berkhianat nggak dia? Ketika kita belum berbuat dosa, dia ajak kita berbuat dosa dengan dalih nanti kita bertobat. Setelah kita banyak berbuat dosa, udah dosa ini terlalu banyak. Banyak orang seperti ini, banyak. Kenapa orang-orang sudah berumur seperti saya syaratkan tadi, umurnya sudah 80 tahun, dalam keadaan dia sudah divonis divonis sakit tadi, gak mau ruku dan sujud kepada Allah dari bab ini. Dari bab apa? Dari bab ini. Mereka jatuhnya dari bab ini. Jelas bab berputus asa dari rahmatnya Allah. Makanya para hadirin dan hadirat, itu semuanya nggak bisa settingan. Itu semuanya nggak bisa settingan. Itu semua adalah taufik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seseorang bertobat kepadanya. Baik, kemudian selanjutnya al-ghadab, marah. Marah ini merupakan salah satu senjata syaitan untuk menggoda anak manusia. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimintai wasiat oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ausini." Ya Rasulullah, berikanlah kepadaku wasiat. Kemudian Rasulullah mengatakan, "La taghdab," kamu jangan marah. Kemudian diulangi lagi, "Ya Rasulullah, berikan kepadaku wasiat, kamu jangan marah." Setiap dia meminta wasiat kepada Nabi SAW, diulang-ulang terus oleh Nabi, "Kamu jangan marah." Dia berpikir, ya, wasiat jangan marah ini adalah wasiat cuman sekedar sambilan. Ya, intinya ada wasiat yang lain yang akan diberikan oleh Nabi. Tapi ternyata Nabi SAW tetap mengulang kembali, jangan marah. Ada apa dibalik marah, teman-teman semuanya? Marah itu kata para ulama, awalnya adalah kegilaan, di ujungnya adalah penyesalan. Itu marah. Ada anak kecil, umurnya 4 tahun. Antum punya badan sebesar ini. Walaupun paling kecil-kecilnya kita sama anak 4 tahun, tetap kita besar kan. Anak 4 tahun coba ditendang, ditinju, ditempeleng, diinjak. Umur 4 tahun, gila nang kira-kira? Gila nggak? Gila. Ente badan sebesar ini injak anak kecil umur 4 tahun. Ini gila namanya. Ya, atau misalnya perempuan, istri kita. Ya, dia masakin kita, dia melayani kita di ranjang, dia lahirkan anak kita. Ya, bersusah-susah payah dia mengandung anak kita. Kemudian kita pukul, kita tempeleng, kita tendang. Sehat nggak nih kira-kira? Ini orang gila ini, nggak sehat. Ya, beraninya sama perempuan. Ya, beraninya kepada orang yang lemah. Tapi kalau di luar rumah, masya Allah, ya, ada orang berbuat salah, dimaafkan. Ya, ada orang buat kekeliruan, diberikan uzur. Tapi istrinya di rumah nggak pernah dikasih uzur. Istrinya di rumah nggak pernah diberikan maaf. Ya, yang ada tendangan, tempeleng, cacian, makian. Ini orang gila, ini bukan orang sehat, ini seperti ini, penyakit. Ya, nanti ujung-ujungnya baru nyesal. Awalnya kegilaan, di ujungnya adalah penyesalan. Itulah langkahnya syaitan, itulah langkahnya iblis. Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada sahabat ini untuk apa? Jangan marah. Taib, maka disebutkan oleh Syekh di sini, wa halatu minal khuruji an jaddati dzawil rajaha wal aswiya. Rawan ba'dul anbiya an qala li iblis bima ghalabta ibnu Adam. Diriwayatkan dari sebagian nabi, berkata kepada iblis, dengan apa engkau bisa menguasai manusia? Indal ghadabi wa indal hawa. Aku menguasai manusia ketika dia itu marah dan ketika dia itu mengikuti hawa nafsunya. Dalam sebuah hadis, teman-teman semuanya, iblis itu punya istana. Iya, setiap hari datang
jin-jin, syaitan-syaitan melapor apa yang telah dia lakukan. Ada yang berkata saya telah melakukan ini dan ini, kamu belum melakukan apapun. Ya, ketika dia katakan saya telah memisahkan seorang suami dengan istri, kemudian syaitan iblis berkata engkau telah berbuat sesuatu yang besar, kemudian didekatkanlah dia dengan raja iblis tadi. Apa perbuatannya? Bisa memisahkan suami dan istri. Di antara jalan yang sering terjadinya perceraian, bapak-bapak, sering terjadi perceraian, bab marah. Disitulah dia akan datang kita, berbuat sesuatu perkara yang itu merugikan diri kita. Masalah sepele, dia ceraikan istrinya. Ketika emosinya sudah menurun, ketika emosinya sudah stabil, nyesal nggak? Nyesal. Ustaznya ditelepon, Ustaz, saya begini, saya nyesal sekali udah ceraikan istri saya. Kalau cerai itu nggak ada kalimat nyesal, udah jatuh, jatuh, udah selesai. Kalau kamu sudah tolak dia 3 kali, itu sudah tidak lagi menjadi istrimu. Akhirnya nyesal, jadi penyesalan, nangis, nggak bisa ketemu anak, pisah sama anak. Ya, makanya sebelum itu terjadi semuanya, para hadirin, seorang muslim itu harus cerdas. Ketika dia akan marah, ingat, ini iblis di belakang saya. Ya, ketika dia akan emosi, ingat, ini musuh Allah yang menggiring saya ke dalam kehancuran saya. Bisa difahami ya? Dan tentunya obatnya, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, selain kita mengetahui tentang jalan-jalannya dia, kita harus menjaga hati kita. Hati yang tidak tenanglah akan membuat seseorang itu cepat emosi. Hati tidak tenanglah akan membuat seseorang itu cepat marah yang bukan pada tempatnya. Maka hendaknya di antara kita semuanya memperbaiki hati kita, memperbaiki qalbu kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah dengan menjaga zikir, ya, hadir di majelis ilmu, duduk majelis taklim. Ya, ini semuanya insya Allah akan melembutkan hati kita dan membuat hati kita menjadi tenang. Wallahu ta'ala alam shawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kepada saya sendiri dan juga kepada antum semuanya. Mungkin ada sesuatu yang boleh sampaikan atau ditanyakan, silakan. Tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui. Nah. Tadi bagian terakhir tentang marah. Ya. Kalau kita marah sama saudara, mungkin sama anak atau istri, bahwa dia kurang melakukan kebaikan, kemudian kita marahin supaya lebih baik, itu boleh? Ya. Nah, masya Allah. Pertama perlu kita ketahui, marah itu dibagi menjadi 3. Ada marah yang sifatnya tercela, ada yang marah yang sifatnya terpuji, ada yang marah yang sifatnya adalah hal yang dibolehkan. Baik. Bagaimana marah yang sifatnya terpuji? Ada orang yang menghina Nabi kita SAW. Ada orang yang menghina Allah. Ada orang yang menghina Islam. Ada orang yang mengolok-olok syariat Allah. Wajib kita marah, nggak boleh nggak marah. Ya akhi, kita harus bersabar, jangan suka marah-marah. Itu salah cara meletakkan dalil. Salah itu letakkan dalil, jangan marah. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya, ketika ada orang-orang yang mereka memperhadapkan atau mengadu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan selain dari beliau, mereka marah. Datang orang-orang menghampiri Abdullah bin Abbas, bertanya kepada Abdullah bin Abbas sebuah hadis, sebuah amalan. Kemudian Abdullah bin Abbas menyampaikan hadis dari Nabi SAW. Dan kemudian orang ini setelah dijawab dengan hadis Nabi, dia berkata, tapi Abu Bakar berkata demikian, tapi Umar berkata demikian. Apa kata Abdullah bin Abbas? Yushiku an tunzila alaikum hujaratun minas sama. Aqulu qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu qaulu Abu Bakar wa Umar. Hampir-hampir batu dari langit itu jatuh menghimpit kalian. Aku mengatakan ucapan Nabi, ente mengatakan ucapan Abu Bakar dan Umar. Segitu marahnya Abdullah bin Abbas. Dan juga ternukilkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau berkata, jangan engkau melarang wanita-wanita untuk pergi ke masjid. Demikian kata Nabi SAW. Kemudian datang anak beliau Bilal bin Abdullah bin Umar. Dia berkata, wallahi saya akan melarang wanita-wanita pergi ke masjid.
Kemudian dia menghadap kepada anaknya, kemudian dia marahi anaknya, dan Rawi mengatakan aku tidak pernah mendengar Abdullah bin Umar semarah itu sebelumnya. Ketika apa? Ucapan Nabi SAW ingin diperhadapkan atau diadu dengan ucapan orang lain. Lah apalagi kalau seandainya orang-orang bukan hanya bukan memperhadapkan ucapan Nabi dengan Abu Bakar dan Umar, tapi dia mengolok-olok Nabi Muhammad SAW, maka di sini kita wajib untuk marah. Nggak boleh nggak marah. Kalau kita, saya nggak marah, masya Allah ya kamu soleh kali ya. Ini bukan soleh, kefasikan ini namanya. Nabi dihina dia nggak marah, gimana coba? Nggak ada rasa kecemburuan sedikit pun dalam hatinya. Kecintaan kepada Nabi, kecintaan itu akan membuat kecemburuan seseorang ketika yang dia cintai itu diolok-olok. Jelas. Ada yang marah yang sifatnya mazmum. Gimana marah yang sifatnya mazmum? Seperti kita sebutkan tadi. Marah seperti kerasukan syaitan. Nggak ada tempatnya dia marah. Nggak ada yang mestinya dia marah, dia harus marah. Anak kecil biasa, anak kecil itu rewel biasa. Biasa. Kalau ente nggak ingin menghadapi orang, udah nggak usah punya anak. Anak kecil suka rewel, namanya anak kecil kan. Tapi kalau anak kecil lurus-lurus saja, ini nggak sehat ya, anak kecil lurus-lurus saja. Ya. Nah ini adalah hal yang harus dihadapi. Ya begitu juga dengan istri. Istri itu sudah dikhabarkan oleh Nabi SAW seperti tulang bengkok. Iya, kalau kamu terlalu keraskan dia patah, kalau kamu biarkan dia akan terus bengkok. Rasul sendiri yang khabarkan kepada kita. Dia juga yang telah mengkhabarkan kepada kita, apabila engkau ada yang tidak engkau suka dari istrimu, maka ada hal-hal yang lain yang ada positif pada dirinya. Jangan lihat kekurangannya saja, tapi juga lihat kebaikannya. Jelas? Nah, ketika si istri itu berbuat kesalahan, ada 3 thariqah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama dinasehati. Baik, kalau nasihat dia nggak mendengar, kita pukul dia. Boleh kita pukul, tapi pukulnya bukan pukul yang menyiksa. Baik, pukul yang sifatnya mendidik. Pukul ini bukan thariqah yang pertama. Pertama diingatkan, dinasihatkan, dibicarakan baik-baik. Kalau dia nggak mau mendengar, ya udah dipukul untuk memberikan nasihat kepada dia. Jauhi tempat wajah. Ya, jauh yang sifatnya menyiksa. Taib. Yang ketiga, dipukul juga dia nggak dengar, ya sudah boleh untuk kita menghajar istri kita. Apa itu menghajar? Kita nggak menyentuh dia, ya kita nggak setubuhi dia, kita hajar dia. Tetapi ketika kita menghajar istri kita, nggak boleh kita keluarkan dari kamarnya dan nggak boleh kita keluarkan dia dari rumah. Ya, jadi yang keluar dari rumah siapa? Kita yang keluar rumah, walaupun rumah kita. Nggak boleh perempuan itu dikeluarkan dari rumahnya dia, nggak boleh. Nggak boleh dia diusir dari rumah kita, nggak boleh. Kapan dia keluar dari rumah kita? Kalau dia bukan lagi jadi istri kita. Tapi kalau dia statusnya masih menjadi istri kita, nggak boleh dalam hukum Islam ya mengeluarkan wanita itu dari rumahnya, dari kamarnya, nggak boleh. Kita yang keluar. Jelas? Kalau itu juga nggak mempan, ya sudah. Memang dia bukan lagi baik untuk kita. Mudah-mudahan ada istri yang lainnya yang bisa membuat kita lebih bahagia, dan dia juga mungkin bisa akan lebih bahagia dengan laki-laki yang lain. Itu prosesnya demikian. Paham? Jangan ada salah mentempeleng, memukul, tendang dan lain sebagainya. Ini bukan adab seorang muslim, apalagi adab seorang ahlus sunnah. Nabi SAW gak pernah memukul istri-istri beliau. Dalam keadaan istri beliau 9, kita punya istri 1 saja, setiap hari dipukul, setiap hari dimarahin. Gimana mau punya istri lebih dari 1? Yang 1 aja nggak mampu, gimana lagi yang kedua? Kan begitu. Nah, Allah alam. Ada yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Pak Ustaz, kalau misalkan ada kalau terdahulunya ada orang berutang dengan saya, ada yang berutang dengan kita, jadi dia menggadaikan ada sesuatu yang digadaikan gitu Pak Ustaz. Nah, untuk sekarang utang memang belum terbayarkan. Yeah. Nah, si suaminya ini bapak belum membayar koin, tapi si istrinya udah meminta untuk jaminan. Ya. Sebagai seorang muslim itu lebih baik yang kita harus lakukan seperti apa Pak Ustaz? Apakah kita balikin gadaiannya atau seperti apa gitu?
Baik, Masya Allah. Pertama, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, gadai atau barang jaminan dari hutang yang dipinjamkan itu adalah hak miliknya yang meminjamkan uang sampai yang berhutang itu melunaskan seluruh dari pinjamannya. Jelas, misalnya dia pinjam uang sama kita 50 juta. Dia gadaikan sesuatu sama kita. Dia baru kasih uang 20 juta. Tetap gadai itu masih milik kita. Kemudian dia sudah bayar uang hutangnya 30 juta. Akhi, ini sudah saya bayar 30 juta. Tinggal 20 juta lah sini barang gadaian saya nggak bisa. Tetap harus lunas. Itu syaratnya. Barangnya harus lunas, itu baru gadai barang tersebut dibalikan. Itu timbangan dalam Islam. Ini hukum asalnya. Tetapi ketika misalnya orang tersebut dia ingin berbuat kebaikan kepada orang yang berhutang tadi, itu kembali kepada urusannya dia. Tapi secara timbangan Islam, boleh nggak dia nggak memberikan gadaian tadi? Boleh. Ya, sampai dia melunasi seluruh hutangnya. Ini hukum asalnya. Dia nggak tercela, dia nggak berdosa. Ya, apalagi misalnya dia diolok-olok karena nggak memberikan barang gadaiannya tadi, nggak berhak kita ngolok-olok. Itu timbangan Islam. Ya, dalam Islam saya tegaskan kembali, barang gadaian itu kita kembalikan ketika semua hutangnya sudah lunas. Itu dalam hukum Islam. Tapi ketika dia ingin berbuat baik, ya, dan orangnya ini juga misalnya orang yang baik, orang ini juga misalnya walaupun barang gadaian yang kita berikan kembali dia tetap bayar hutang, silakan kita lakukan. Allah mengatakan dalam ayatnya, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Ya, orang yang mereka tidak mampu bayar hutang, maka berikanlah kepadanya kelapangan waktu untuk dia mampu bayar hutang. Tetapi kalau seandainya kau ingin memaafkan hutangnya, maka itu lebih baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini melihat sisi maslahat dan melihat sisi mafsadahnya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau seandainya memang dia suka penghutang, kemana-mana hutang aja kerjanya, maka orang seperti ini kalau bisa jangan dikasih angin, jangan dikasih kesempatan, karena kalau kita kasih kesempatan itu penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Jadi cara kita berbuat baik sama dia, kita tekan dia, kita kasih pelajaran sama dia untuk tidak bermudah-mudahan untuk berhutang. Nah, wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Kalau tidak, nah. Tadi Ustaz jelaskan bahwa mungkin kebaikan kita lakukan itu bisa menghapuskan sebenarnya. Ya. Dan setelah beberapa hari kemudian kita mungkin kebaikan itu, namun kita connect Ustaz. Beberapa hari kemudian kita terus istighfar. Apakah amalan itu bisa balik lagi? Nah, Allah alam bisawab, apakah amalan itu bisa balik kembali? Seseorang yang bertobat dari mungkin kebaikan, wallahu a'lam bishawab, saya nggak tahu, mungkin perlu kita mendengar dari penjelasan para ulama tentang permasalahan ini. Namun taubatnya dia dari kesalahan yang dilakukan itulah pahala, itulah kebaikan. Namun pahalanya itu kembali lagi apakah tidak, wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin perlu kita lihat penjelasan dan penerangan ulama dalam masalah ini. Nah, wallahu a'lam. Tapi ada yang lain? Kalau tidak ada, mungkin saya tutup kajian kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan kepada antum semuanya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.